Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu lagi di sesi optimasi digital marketing. Ya, sesuai dengan request dari manajemen, member Living for You harus jago media sosial. Ya, karena mau nggak mau sekarang setelah pandemik, ya era new normal semua juga berubah. Ya, pemasaran, bisnis, semua berubah arahnya ke digital. Jadi tidak ada kata kita tidak bisa, tidak ada kata kita gaptek, karena pasti bisa kalau kita pelajari. Nah, malam hari ini adalah sesi pertama dari optimasi media sosial. Kita tidak akan langsung bahas jeger sekaligus, nanti bisa-bisa kita kepalanya meledak. Ya, kita perkenalkan satu persatu, dari mulai media sosial yang memang mungkin Bapak Ibu sekarang lihat, wah ini kok kayaknya perkembangannya oke banget nih. Kalau posting-posting di situ kayaknya cepet banget gitu. Viewersnya banyak. Nah, cuma masih belum paham. Yes, malam hari ini kita akan bahas tentang optimasi TikTok dulu ya Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin nanti saya akan jelaskan dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengikuti nantinya ya. Nah, Mas Fajar, saya sudah share screen. Apakah sudah keluar? Sudah aman, Mas Bro. Aman terkendali. Ya? Oke, saya langsung mulai. Jadi, Bro and Sis, ini bisa dilihat bahwa dari data 2023, ternyata Indonesia ini adalah pengguna kedua terbesar TikTok setelah Amerika. Beda-beda tipis. Kalau Bapak Ibu lihat di diagramnya, di Indonesia saat ini per April 2023, penggunanya itu sudah ada 113 juta. Artinya sepertiga lebih dikit dari jumlah penduduk Indonesia memakai TikTok. Wah, luar biasa nggak Bapak Ibu? Ini cepat loh Bapak Ibu, hitungannya hitungan tahun, cuma rentang 3 tahun mengalahkan media sosial lainnya. Ya, nah ini luar biasa. Nah, kalau Bapak lihat, Bro and Sis lihat dari data ini, ya, artinya potensinya gila nggak nih, Bro and Sis? Andai kita bisa, nggak usah jauh-jauh aja, ambil 0,1% aja marketnya. Udah berapa banyak ini yang bisa kita grab. Benar nggak? Bisa kita ambil ya. Nah, itulah kenapa kita mulai dulu pembahasannya mengenai TikTok. Ya, dan TikTok ini sebenarnya kita membuat konten-konten di TikTok ini tidak serumit kalau kita membuat konten di Instagram sebenarnya. Ya, asal kita mau konsisten. Ya. Nah, sebelum kita sampai ke bagaimana sih konten yang seharusnya kita buat di TikTok, ya, kita mungkin pelajari dulu demografinya. Ya. Nah, pengguna TikTok di Indonesia saat ini kita bisa lihat 76% rentang usianya itu dari 18 sampai 34 tahun. Artinya, kalau kita pengen membidik market TikTok, ini rata-rata yang aktif di sini adalah pengguna-pengguna muda. Artinya ini milenial dan Gen Z. Ya, milenial, ya, late milenial bahkan ya. Kalau yang early milenial kan biasanya udah umurnya 40 ke atas, ya. Jadi milenial dan Gen Z. Nah, itu dulu yang harus kita pahami. Baru nanti di akhir kita kasih konklusi ya, sebaiknya konten apa yang kita harus angkat ya dari Living for You biar masuk ke TikTok. Ya. Nah, ini saya baru dapat nih datanya. Nah, artinya 18 sampai 34 tahun. Nah, kebiasaan penggunanya ya 95% itu nonton video. Ya memang era sekarang eranya adalah video pendek, teman-teman, Bro and Sis, ya. Nah, 66% menyukai video di TikTok, 17% mengomentari, ya memang kecil secara engagement komentarnya ya. Nah, 24% membagikan, 9% memposting video di TikTok. Artinya sebenarnya yang aktif di TikTok pun sedikit, kebanyakan yang nonton. Ya, kebanyakan yang nonton. Nah, dan banyak juga loh yang membagi-bagikan. Artinya kalau kita bisa membuat satu konten yang mudah atau membuat orang senang membaginya, nah,
ini akan memiliki satu potensi konten kita dipromosikan. Ya. Nah, lanjut. 68% penggunanya adalah perempuan. Hanya 32% laki-laki. Ya, artinya kita sudah lihat nih. Berarti market TikTok itu 68% perempuan, ya dominasi adalah perempuan, dan usianya di rentang 18 sampai 34 tahun. Ya. Lalu secara perangkat device-nya kebanyakan 95% penggunanya adalah Android. Ya. 5% Apple. Nah, berarti kalau kita lihat di sini secara ekonomi, secara keuangan, artinya yang bermain di TikTok ini adalah yang kalangan middle, ya, kalangan middle. Kenapa? Karena kalau kalangan orang yang biasa pakai Apple pasti itu middle up, ya, menengah ke atas, ya. Nah, kenapa saya keluarkan data-data ini? Ini nanti kita akan mengetahui target marketnya. Ya, jadi kita pahami dulu nih. Nah, kita bisa lihat juga nih, demografi penggunaan TikTok Indonesia area mana yang paling banyak. Kita ambil top 3-nya aja, 3 besarnya. Pertama adalah Jakarta. Ya. Pertama adalah Jakarta. Lalu yang kedua, Jawa Timur. Nah, yang ketiga adalah Jawa Barat. Nah, kenapa kita juga bisa lihat ini Bapak Ibu? Ya, Broensis, karena TikTok kalau Broensis posting itu kan ada pilihan untuk mempromosikan kontennya. Nah, ketika kita mempromosikan, kita bisa pilih nih, nggak usah buang duit jauh-jauh. Misalnya saya pengen lempar ke Kalimantan, misalnya kayak gitu. Padahal Kalimantan kita lihat di sini persentasenya kecil. Ya kita pilih aja nih, artinya fokus di Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Insya Allah nanti yang merespon pun akan banyak nantinya. Ya, dibanding kita buang uang iklan ke area yang kecil. Nah, ini juga penting untuk kita lihat ya bagi teman-teman yang mau melakukan iklan. Nah, secara pekerjaan gimana? Nah, kita bisa lihat 35% mereka pekerja tetap atau karyawan. 21%-nya adalah freelancer. 19%-nya mahasiswa. Freelancer ini mungkin wira swasta ya, artinya UMKM, wira swasta ini menggunakan TikTok ya. 12% pekerja part-time. Ya, pengangguran 6,2%. Ya. Ibu rumah tangga 3%, hampir 4%, dan pensiunan 2%. Nah, artinya kalau kita ngambil 3 paling topnya, artinya yang nonton TikTok ini memiliki penghasilan. Bapak Ibu semuanya Broensis. Artinya kalau kita pengen mempromosikan produk Living for You di sini, memungkinkan nggak? Sangat mungkin sekali teman-teman Broensis semuanya. Kenapa? Karena mereka punya uang. Ya, tinggal cara kita pendekatannya seperti apa. Ya, pendekatannya seperti apa, bahasanya seperti apa, lalu juga manfaat-manfaatnya kita sesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Ya. Nah, 69% bekerja, 49% menikah, dan 51% sudah menjadi orang tua. Ya. Lanjut. Nah, masih seputar dari ekonominya nih. 69% setidaknya memiliki satu mobil. 49% memiliki setidaknya satu properti. Artinya, orang-orang pengguna TikTok, mereka dalam status atau dalam level ekonomi menengah. Ya, menengah. Karena menengah ini, Broensis bisa lihat, ya, di gambaran sebelah kanan, itu 44%. Ya, artinya target marketnya TikTok itu adalah menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah. Nah, inilah yang akan kita jadikan target marketnya, kita sesuaikan nantinya. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan konten? Ya. Nah, kita mengenal dulu, ya, ada yang disebut algoritma. Ya, algoritma itu sebenarnya cara TikTok untuk menampilkan konten-konten apa
yang sesuai, yang bikin Bro and Sis tertarik. Jadi ini sebuah sistem, ya, sistem yang udah kompleks, yang dirancang, yang nantinya ketika kita buka TikTok, ya, di bagian for your page atau explorer-nya, itu nanti yang nongol konten-kontennya itu sesuai dengan keinginannya kita, atau TikTok membaca ketertarikan kita di mana sih, nah itu yang akan nongol. Contoh, jika misalnya Bro and Sis yang laki-laki lah, seneng tentang dunia fitness, seneng tentang bagaimana membentuk badan. Nah, biasanya kan kalau kita mendaftar pertama kali TikTok, itu kan ditanya dulu, ketertarikan kita di mana. Nah, itu salah satu data yang dibutuhkan untuk TikTok, ya, menyajikan konten-konten dari sekian banyak konten, kita pilih, ya, yang akan sekiranya, biasanya lebih dari satu tuh, yang sesuai dengan keinginan kita tuh seperti apa. Nah, nanti akan keluar. Ya, itu untuk data pertama kali. Lalu, ketika Bro and Sis membuka akun orang, ya, TikTok akan membaca kebiasaan-kebiasaan kita, seringnya membuka konten tentang apa. Nah, nanti lama-lama algoritmanya terbentuk. Ya, dia membaca, oh, Bro and Sis senangnya bodybuilder, membentuk tubuh, ya. Maka yang akan keluar konten-konten yang berkaitan dengan membentuk tubuh nantinya, entah fitness, entah gimana caranya tutorial membentuk badan yang bagus atau kesehatan. Nah, itu akan muncul, Bro and Sis, ya, di halaman for your page. Ya, jadi halaman ini adalah konten-konten yang langsung direkomendasikan oleh TikTok berdasarkan ketertarikannya kita. Ya. Nah, ini algoritmanya seperti ini, Bro and Sis. Ya, jadi kalau kita seneng konten-konten masak, begitu ada konten masak gitu ya, kita lama ngelihatnya gitu ya. Nah, nanti ke depannya TikTok akan memberikan lebih banyak lagi konten-konten tentang itu. Nah, salah satunya dari berapa lama kita ngebuka satu konten. Nah, maka algoritmanya TikTok itu akan membaca, oh, berarti kita suka itu. Ya. Kalau kita suka konten-konten gosip kayak gitu, yang seringnya pokoknya begitu berkaitan dengan gosip, wah, ini kita lama nih nontonnya. Nah, TikTok itu akan ngirim lagi tuh makin banyak konten-konten tentang gosip. Ya. Lalu kalau misalnya yang cowok-cowok, ya, sering ngebuka konten-konten yang cewek seksi, nah, munculnya juga kayak gitu kan. Jadi untuk apa namanya, ibu-ibu yang suaminya begitu lihat TikTok, wah, kontennya begitu, nah, jewer aja ya, Bro and Sis, ya, ibu-ibu terutama, ya. Karena apa? Biasanya konten-kontennya itu diberi, TikTok memberikan konten sesuai dengan kebiasaan kita melihat. Nah, ini penting kita untuk pahami dari awal, sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita memposting, ya, mengupload sebuah video, ya. Nah, follower kita, video-video yang muncul itu berkaitan dengan apa yang akan kita upload. Jadi market atau target marketnya sudah sesuai, sudah fokus, ya. Kita harus mulai memfokuskan. Kalau bahasa kerennya itu niche, ya. Jadi target marketnya itu udah jelas nih, audiensnya itu jelas siapa, ya, penontonnya siapa, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, lanjut. Nah, bagaimana cara TikTok untuk bisa membuat video kita tersebar luas? Padahal kan kalau di TikTok berbeda ya dengan Instagram, ya. Kalau di TikTok, orang yang tidak kenal sekalipun, ini akan masuk ke halaman for your page. Ya, orang yang kita bukan follower kita sekalipun, itu akan nongol di halaman, kita nyebutnya FYP, ya, for your page. Ya, kita nggak follow nih mereka, ya, tapi itu muncul. Nah, kenapa bisa muncul? Karena algoritmanya berdasarkan ketertarikan kita, berdasarkan kebiasaan kita, sukanya nonton konten apa. Nah, makanya nongol. Jadi besar kemungkinan akun-akun yang tidak kita kenal sekalipun, itu nanti nongol di TikTok-nya kita. Begitu juga sebaliknya. Nah, makanya kalau misalnya kita pengen upload, ya, tujuan yang kita bikin konten TikTok itu adalah untuk jualan,
ya untuk menjaring, ya untuk menjaring itu kita mulai tumbuhkan kebiasaan kita membuka akun-akun yang memang relate atau berkaitan dengan produk Living for You, dengan bisnis Living for You. Sehingga apa? Sehingga nanti audiens kita itu memang berkaitan. Kita cerita pun, kita bikin satu konten pun, yang nonton memang orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Ya. Nah, sampai sini paham, Francis? Yes, jadi ini dulu yang harus kita bentuk. Ya, kebiasaan kitanya dulu, ya. Nah, lanjut. Jadi, ketika nanti kita post ya. Nah, kalau misalnya Mas Bro, gimana caranya kita punya konten kita buka akun TikTok. Ya, mungkin malam hari ini kita nggak akan ajari ya, Bro and Sis, tinggal buka YouTube, search saja tutorial membuka akun TikTok. Nah, itu banyak kok. Ya, kalau kita pelajari di sini nanti kita habis ya waktunya ya. Kita ceritakan intinya dulu biar nanti ketika teman-teman punya akun TikTok dan mulai pengen mengupload ya, teman-teman sudah paham harus seperti apa ya. Nah, pertama ketika kita pengen posting video ya, pertama kali yang TikTok akan lakukan adalah TikTok akan menganalisis dulu. Berdasarkan apa? Berdasarkan community guideline-nya. Jadi ada aturan-aturan yang harus Bro and Sis patuhi. Ya, apa yang biasanya akan TikTok analisa? Pertama, video ini melanggar hak cipta atau enggak? Video ini milik orang lain atau enggak? Ya, atau video ini mengandung konten yang sensitif atau enggak? Misal pornografi, barang-barang terlarang, video-video sensitif pun itu biasanya kena juga. Ya, misalnya ada kekerasan atau apa, itu biasanya nanti ada sensornya juga. Ya, itu akan ada warningnya juga. Ya, tapi kalau semuanya normal-normal aja ya, TikTok akan melanjutkan ke step berikutnya. Ya, nah, Broensis pernah nggak yang mungkin pernah upload TikTok, ya, sudah pernah menggunakan TikTok, lalu upload satu video yang ternyata kok ini viewernya nol aja nih, nggak bergerak-gerak, masih di situ aja. Nah, itu tandanya TikTok sedang menganalisa ya dan mencoba mendalami lebih dalam ya tentang video yang kita upload ya, makanya viewernya nol, artinya itu masih dalam proses menganalisa. Oke. Nah, kalau misalnya memang ini lolos, maka Bro and Sis videonya akan naik ke tahap yang berikutnya. Tahap TikTok memprediksi siapa saja nih audiens yang akan videonya direkomendasikan oleh TikTok. Ya, jadi TikTok akan memprediksi penonton yang cocok dari konten yang kita upload tuh ke siapa aja nih. Nah, berdasarkan apa aja? Nah, TikTok itu mengumpulkan data ya. Pertama, ya ada 6 elemen lah. Elemen pertama adalah hashtag. Nah, jadi Bro and Sis, penting nggak hashtag? Hashtag sangat penting. Ya, contoh kita pilih mau ngupload tentang konten testimoni, ya, testimoni tentang Telo misalnya, ya, Live Telo. Nah, hashtagnya apa? Tentunya pertama Living for You harus kita ketik. Ya, nggak usah banyak-banyak, nyampe ada puluhan nggak perlu. Ya, 3 juga udah cukup. Kedua, bisa kita tambahkan tentang anti-aging. Oke. Lalu yang ketiga tentang apa? Tentang mungkin kesehatan. Ya, hashtagnya tentang kesehatan. Biasanya kan kalau kita ketik muncul tuh, ya, rekomendasi hashtag tuh muncul. Nah, kita pilihlah yang kira-kira paling banyak apa. Ya. Nah, kenapa hashtag harus relevan? Ya, agar penilaian TikTok-nya juga nantinya maksimal. Ya, karena dia akan memprediksi AI-nya itu, ya sistemnya, dia akan membaca ke siapa video ini nongol. Misalnya Mas Bro, saya suka ngeliat nih, ada postingan sebenarnya tidak relate sama sekali, tapi dia mengambil hashtag yang misalnya yang kita sering lihat kan kayak misalnya Raffi
ya Raffi Ahmad hashtag gitu atau Rans atau apa. Nah, tujuannya apa? Nah, bisa aja itu salah satu strategi, artinya dia ingin mengambil market atau viewersnya si penonton atau penggemar Raffi Ahmad. Nah, tapi di sisi lain, ya TikTok pun membaca apa? Ini relevan nggak dengan isi kontennya? Nah, jadi sebaiknya kita nggak usah ikut-ikut yang seperti itu. Ya, Living for You ini kan sudah ribuan. Ya, kalau kita bikin hashtag yang sama, ya kebayang nggak bakal viral nantinya. Ya, nanti kita akan arahkan, kita akan seragamkan. Kalau kita bikin konten, hashtag apa nih? Kita kasih di beberapa, mungkin ada 10 hashtag ya. Kita sama-sama nanti disebarlah ke semua member. Hashtag apa nih? Kita seragamin aja. Jadi ketika kita mau posting, ya hashtag 10 hashtag itulah nanti akan keluar. Jadi ganti-ganti aja nantinya. Kebayang nggak kalau hashtag itu sering kita pakai lama-lama, orang notice nggak? Orang akan ngeh nggak dengan Living for You? Orang akan ngeh nggak dengan produk-produk Living for You? Bisnis Living for You? Karena dari hashtag itu nantinya. Ya, misalnya kita dari 3 hashtag, 2 tentang nge-branding Living for You-nya. Satunya kita pakai hashtag yang umum. Misalnya business network atau apa namanya hidup sehat atau apalah pokoknya yang kita nanti seragamin. Nah, jadi ketika orang ngeklik hashtag tersebut ya, apalagi ini kalau ribuan member Living for You ya aktif semua di medsos, wah itu keluar biasanya nanti bisa top apa namanya trending nantinya ya berdasarkan hashtag. Nah, yang berikutnya adalah musik dan lagu yang lagi trending apa. Nah, ini juga Broensis harus update juga ya. Cari tahu tuh di TikTok yang lagi apa namanya lagi trending, musiknya apa? Karena ini membantu banget Broensis ya. Jadi kita bikin video, ya kan bikin video pasti ada lagunya juga kan. Lagunya kita bisa ambil tuh dari aplikasi TikToknya. Nah, pilih yang lagi trending ya. Lagu itu kan background lah ya. Backsoundnya kadang backsoundnya itu kan nggak lagu ya. Kalau di TikTok kadang dari omongan orang aja, misalnya yang lagi viral nih sekarang ya kalau misalnya Broesis sering buka TikTok ataupun Instagram Reels, pasti kan tahu kan pelan-pelan Pak Sopir yang kayak gitu kan. Nah, itu yang trending-trending seperti itu kalau kita pakai ya itu akan membantu ya mengoptimasi kontennya kita. Ya, jadi musik itu ternyata berpengaruh, sangat berpengaruh, Broensis. Ya, jadi kita update terus. Ya, update kira-kira apa nih? Bulan ini yang lagi in banget apa? Ya, kalau bulan lalu ya 1 atau 2 bulan lalu kan yang joget sih itu siapa? Yang pakai kaos kutang putih tuh. Saya lupa judul lagunya. Hampir semua apa namanya lagu TikTok pakai itu. Ya. Karena apa? Mereka ngejar trendingnya, ya isinya sih tentang bisnisnya mereka atau apa, tapi lagunya dia pakai yang itu, ya. Nah pasti tahu lah kalau misalnya yang sering lihat TikTok sama apa namanya Reels, ya yang joget itu kan, awalnya joget Asmara Librasi itu, ya, lalu dia ada joget lagi yang baru tuh. Nah 1-2 bulan kemarin kan viral banget kan, siapapun joget itu kan. Nah, itu bisa teman-teman pakai. Kontennya pun sebenarnya teman-teman bisa pakai, karena kalau dilihat dari demografinya, TikTok itu kalau kita bikin konten, jangan konten yang berat-berat. Kalau konten yang berat-berat, coba lihat. Nanti teman-teman tes ya, konten berat sama konten receh. Pasti yang sering ditonton itu konten receh. Jangan kebanyakan juga bikin konten jualan. Ya, jelas-jelas langsung produknya diliatin, kayak gitu ya. Itu konten jualan, hard selling. Jangan. Ya, justru bikin konten-konten yang lucu. Ya, konten-konten yang menghibur, ya. Sifatnya adalah kalau nggak menghibur, memberikan manfaat. Ya, bisa misalnya tips membuat perut buncit jadi perut jadi nggak buncit lagi. Nah, itu senang tuh orang tuh. Pakai kalimat-kalimat yang begitu aja. Ya. 3 cara bikin perut kempes. 3 cara tips rahasia anti buncit. Nah, kayak gitu. Kalimat-kalimat yang sederhana, tapi itu bagi penikmat TikTok itu powerful banget, teman-teman. Ya, Bro and Sis. Oke. Lalu yang ketiga, caption. Nah, ibaratnya search engine sama seperti Google,
Nah, TikTok pun melihat ini. Jadi caption-nya ini harus menjelaskan video untuk membantu algoritma TikTok mengenali video yang kita upload. Jangan nggak nyambung. Ya, videonya tentang apa, caption-nya tentang apa. Ya, sebisa mungkin nyambung, teman-teman. Ya, ini akan membantu banget untuk TikTok membaca konten kita seperti apa dan merekomendasikan ke orang-orang yang ketertarikannya juga sama. Oke. Nah, ada lagi tapi yang keempat ini opsional ya, boleh dipakai boleh enggak. Ya, di TikTok itu kan sudah menyediakan efek atau filter. Nah, itu juga bisa dipakai. Teman-teman bisa cari efek yang lagi trending apa, ya, atau filter yang lagi trending apa, ya teman-teman pakai. Ini bisa mengoptimasi juga, ya. Nah, berikut yang kelima, ya, lokasi dan bahasa, ya, lokasi dan bahasa. Kenapa? Karena ini akan membantu sekali TikTok untuk merekomendasikan ke siapa-siapa aja yang video kita nanti muncul. Misal kita di Jawa Timur, ya, artinya TikTok ini akan mengeluarkan, ya, merekomendasikan orang-orang area Jawa Timur yang ketertarikannya sama, senang kesehatan, misalnya kayak gitu. Kalau konten kita kesehatan, jadi akan disesuaikan teman-teman, sehingga target market kita lebih spesifik. Ya, kalau jualan ini bagus banget teman-teman. Ya, contoh, misal kita pengen promosi pakai brosur, ya kan kalau orang-orang old school itu kan masih tuh, mana dong brosurnya gitu ya. Nah, apakah brosur saat ini efektif? Kalau menurut saya tidak. Kenapa? Coba Bapak Bro and Sis lihat, kita cetak brosur, ya kita bagi-bagi, ya. Apakah yang kita bagi sudah tepat sasaran? Belum tentu. Apalagi kita misalnya bagi-baginya di tempat umum gitu ya, cuman bagi gitu ya. Yang ada apa? Brosur diambil gak lama kemudian langsung dibuang, ya. Dan itu kan bayangin Bapak Ibu, itu kan cost semua, itu uang semua loh, ya. Kenapa nggak dimaksimalkan? Nah, semenjak ada algoritma seperti ini, teman-teman, kita beriklan, ya kita mempromosikan jauh lebih powerful, jauh lebih efektif. Kenapa? Karena konten-konten kita itu akan nongol ke orang-orang yang tertarik, yang memiliki kesamaan, ketertarikan. Kalau orang yang nggak tertarik, ya nggak akan dimunculkan. Misal, saya senangnya pokoknya kalau buka TikTok itu adalah kutipan-kutipan dakwah, atau enggak apa namanya, penggalan-penggalangan dakwah dari ustadz apa, lurus saja, saya cuma nontonnya itu aja. Ya, tiba-tiba nongol tuh konten-konten video seksi, itu nggak mungkin. Ya, karena apa? Ketertarikannya nggak akan nyambung ke situ. Ya. Nah, kecuali kalau pernah buka gitu, itu akan muncul. Ya. Nah, seperti itu kurang lebih, teman-teman ya. Nah, jadi ini menarik kalau kita bisa memahami, ya, memahami apa yang harus dioptimasikan. Nah, yang terakhir, elemen yang terakhir apa? Subtitle. Ya, di TikTok juga ada fasilitas apa namanya? Subtitle itu apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Saya jadi lupa subtitle. Eh, Teks yang di bawah itu loh, ya, teks yang di bawah itu. Jadi transkrip, ya, teks transkrip itu ya. Nah, itu diaktifkan teman-teman. Supaya apa? Supaya TikTok lebih mengenali lagi tentang videonya, ya. Tentang videonya tentang apa sih? Nah, terjemahan. Thank you Pak Hari. Ya, terjemahannya yang di bawah kan ada teksnya. Nah, itu diaktifkan teman-teman. Ya, itu akan membantu nantinya. Ya, misalnya kan TikTok ini kan luas ya, nggak cuma di Indonesia, ya luas. Jadi bisa aja konten kita kalau bagus itu nyampe TikTok promosikan sampai ke luar negeri, bisa aja. Nah, dengan kita mengaktifkan subtitle ini kan akan membantu nantinya, ya. Nah, ketika 6 elemen ini TikTok lihat apa namanya, TikTok akan merekomendasikan konten kita dari 6 elemen ini. Nah, setelah algoritmanya tercipta, TikTok udah ngelihat, oh kayaknya yang cocok nonton adalah niche yang ini misalnya, ya. Ini tentang kesehatan nih kayaknya, dari semuanya ini tentang kesehatan atau tentang bisnis. Maka TikTok akan mencari siapa-siapa akun yang tertarik dengan bisnis atau kesehatan, misalnya kayak gitu ya. Nah, lalu kita akan masuk ke tahap berikutnya.
TikTok akan memberikan test group. Ya, test group ini apa? Ini fase pertama. Video kita itu akan disebar sama TikTok ke 300 sampai 500 viewer. Ya, ini dulu. Nah, dari sini ya, ini follower kita nggak cuma follower kita, non follower juga bisa berdasarkan ketertarikan, ya, berdasarkan interestnya kita. Yang tadi misalnya kita taruhlah ini konten tentang kesehatan gitu ya. Nah, TikTok akan memunculkan konten kita, pertama adalah follower kita, kedua, ke orang-orang yang bukan follower kita, tapi memiliki kesamaan interest atau kesamaan ketertarikan. Misalnya dia senang kesehatan, ya udah, kesehatan, siapa yang senang kesehatan akan muncul di situ. Ya, video kita akan muncul di situ. Nah, setelah itu apa? Setelah itu masuk ke tahapan performance rating. Performance rating ini bukan TikTok yang menentukan. Ya, sekali lagi ketika masuk ke fase ini bukan TikTok lagi yang menentukan. Siapa yang menentukan? Yang menentukan itu adalah berdasarkan performa video kita yang diupload. Ya, apa aja nih? TikTok akan melihat berapa banyak yang nge-like. Ya, dari 300-500 viewer ini, TikTok akan melihat yang like berapa banyak, yang suka berapa banyak. Lalu yang komentar berapa banyak. Lalu yang suka habis itu nge-share, ya, konten kita di-share lagi, dibagikan lagi, atau disimpan, ya, menjadi favoritnya kita. Kadang kan saya juga kadang gitu ngeliat di TikTok, weh ini ada tutorial apa nih? Ya, ada tutorial apa, misalnya tutorial karena saya kan senangnya desain gitu. Wah, ini ada tutorial cara bikin Photoshop misalnya kayak gitu. Nah, kalau saya lagi istirahat gitu ya, lagi relaksasi gitu ya, tapi nggak mau untuk belajar, saya save dulu, save to favorite. Ya, jadi nanti ketika saya pengen belajar di waktu lain saya akan buka, tapi sudah ke save. Ya, nah, lalu TikTok akan juga melihat berapa banyak akun yang follow. Nah, setelah itu apa? Nah, ada beberapa lagi. Ini kaitannya dengan rating rasio kita. Nah, TikTok juga akan melihat berapa lama audiens atau penonton kita nonton kontennya kita. Itu pengaruh, teman-teman. Dan mereka ngulang lagi nontonnya atau rewatch. Ya. Nah, ini sangat berpengaruh. Ya, Bro and Sis. Nah, lalu terakhir ketika performance ratingnya sudah muncul, maka akan masuk ke rating rasio. Ya, rating rasio ini video konten kita itu akan dibandingkan dengan video konten lainnya dengan niche yang sama atau dengan interest yang sama. Ya. Nah, kalau misalnya rasionya bagus, maka dia akan ngantri istilahnya ya. Ngantri, misalnya kita ada anggap aja ada 1.000 antrian nih ya untuk dinaikkan viewernya ke yang lebih luas lagi. Nah, kalau rating kitanya bagus, ya performance ratingnya bagus dari like, comment, share semuanya rame, ya maka TikTok akan menaikkan konten kita untuk jangkauan yang lebih luas lagi. Ya, nah kalau enggak gimana? Kalau enggak, maka konten kita akan stop di situ. Tapi jangan dihapus teman-teman. Kenapa? Karena TikTok itu akan ada mengulangi lagi siklus ini teman-teman. Ya, jadi ada istilah nanti mungkin sekarang tidak ngebum. Ya, tapi satu saat kebetulan ada satu, misalnya kasus gini lah. Biasanya sering-sering kejadian ini apa? Kalau saya lihat kasusnya misalnya di artis, ya, ketika artis ini melakukan sesuatu gitu ya, tiba-tiba ada konflik, misalnya artis ini cerai, wah itu langsung netizen ya Bro and Sis akan cari konten-konten. Kayaknya saya dulu pernah ngeliat deh si artis ini bikin konten kok kayaknya dengan selingkuhannya misal kayak gitu. Wah dicari tuh kontennya kayak gitu, akhirnya viral lagi kan, naik lagi kan. Nah itu contoh simpelnya seperti itulah.
Jadi kalau misalnya kita konten, pokoknya jangan dihapus. Kalau suatu saat interest-nya tersebut naik, ya TikTok ini bisa jadi mengulangi cycle yang dalam fase ini, sehingga akhirnya video kita naik ke engagement yang jauh lebih besar. Ya, jadi biarin aja teman-teman, jangan dihapus. Ya, kita nggak pernah tahu nanti di kemudian hari, siapa tahu konten kita akan naik dengan sendirinya. Ya, nah ini di tahapan test group. Seandainya rating rasionya bagus, ya rating rasionya bagus, maka TikTok akan menaikkan ke step berikutnya. Ya, jangkauannya lebih besar lagi. Ya, yang tadi cuma 300 sampai 500, maka TikTok akan naikkan ke berapa? Ke 1.000 sampai 5.000 viewer. Ya. Lalu proses siklus tadi diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Di angka 1.000 dan 5.000 ini kira-kira ya, performance ratingnya berapa? Dari like and comment-nya, share-nya, ya, dilihat lagi dari elemen-elemen yang ini. Muncullah rating rasio lagi. Ya. Dari rating rasio lagi, itu akan dibandingkan lagi dengan video yang interest-nya sama, pokoknya dalam kategori yang sama, untuk dinaikkan lagi ya ke audiens yang lebih besar. Dalam hal ini dari mulai 50.000 viewers sampai 1 juta viewers. Oke. Nah, ulangi lagi cycle ini. Sampai akhirnya kalau ini benar-benar diminati, maka akhirnya step terakhir adalah viral. Ya, video kita viral. Ya. Itu banyak sekali kan video-video viral kan. Apa namanya? Kayak dulu masih ingat nggak Bro Ensis yang odading Iron Man, ya kan? Padahal cuma ngomong begitu doang, ya, tapi bisa viral. Ya, kebetulan itu di Bandung kan. Yang tadinya tukang odading yang nggak apa namanya sepi-sepi aja, begitu viral itu antriannya bisa 100 meter. Ya, saking viralnya banyak yang beli datang dari luar Bandung. Luar biasa nggak efek dari viral. Ya. Nah, itulah kehebatan dari media sosial. Ya. Nah, kenapa kita mulai melirik ya dari mulai melirik ke TikTok ya. Ini menarik teman-teman. Ya. Nah, ini kesimpulan ya, kesimpulan dari TikTok. Kalau teman-teman lihat statistik pengguna TikTok ya, dari mulai usia kita bisa ambil resumenya, ini di rentang 18 dan 34 tahun. Artinya umur-umur segini Bro Ensis, berilah konten-konten yang ringan. Ya, kenapa? Karena umur-umur segini, ya, kita jangan bahas hal-hal yang berat. Misal, kita bahas politik. Ya, teman-teman pasti akan ngelihat kalau di TikTok, ya biasanya konten-konten politik itu tidak serame kalau kita di Instagram. Ya, kenapa? Karena Instagram itu udah berbeda lagi. Ya, target marketnya, niche-nya itu, penggunanya itu udah berbeda. Ya, lebih mature. Ya, lebih dewasa, lebih mature, lebih educated, ya, secara pendidikan pun, secara ekonomi pun lebih mapan kalau di Instagram. Ya, tapi kalau di TikTok ini senangnya yang hal-hal yang receh-receh. Ya. Oke. Nah, nanti setelah ini kita diskusi ya teman-teman ya. Saya akan kasih tahu dulu resumenya. Lalu yang kedua, dari gender 68% penggunanya adalah perempuan. Artinya Bro Ensis ketika pengen bikin konten tentang TikTok, Living for You di TikTok, artinya bahasa yang kita pakai pun harus berkaitan dengan bahasa yang biasa dipakai dengan perempuan. Kenapa? Karena market terbesarnya ini. Lalu konten-kontennya pun yang disukai oleh perempuan. Ya, apa? Perempuan. Teman-teman bisa angkat mungkin dari sisi anti-aging. Perempuan siapa sih yang nggak mau kulitnya kinclong? Ya, wajahnya glowing, ya, terlihat awet muda, berat badan bisa terjaga. Oh, benar? Apalagi ya, pokoknya berkaitan-kaitan kayak gitu.
Ya, pengen bisa langsing, tapi nggak capek-capek olahraga. Benar nggak? Kan pengennya seperti itu. Nah, itulah yang teman-teman buat kontennya. Bisa angkat lift talk, bisa angkat telo, bisa angkat tumbler, ya, MRT, ya, MRET, ya. Nah, dengan bahasa yang simple, dengan bahasa yang ringan, ya, to the point aja. Kalau produk ini bisa jaganya manfaatnya ini, ya, MRET manfaatnya ini, ya, cuman minum bisa bikin langsing, misal kayak gitu. Wah, cewek langsung lihat, apaan nih cuman minum bisa bikin langsing, ya kan? Nah, konten-konten itu yang harus kita sering buat, ya. Dibuat lagi apa? Seringan mungkin kita minum, ya. Kita tunjukin misalnya jangan jualan ya, Bro Ensis ya. Kalau jualan malah nggak laku. Ya, jadi misalnya kita bikin aja video konten, ya, kita tuangin air ke emret, ya, kita pijit, ya, liatin sedikit apa namanya prosesnya gitu ya, lalu teman-teman minum. Nah, simple kan, cuma kayak gitu aja kan. Nah, tapi headline yang teman-teman harus bikin apa ya istilahnya, hook-nya lah, bikin mukulnya, bikin namparnya tuh di headline. Dan cuma minum bikin langsing, misalnya kayak gitu. Ya, orang tuh langsung diem tuh langsung, dan tadi dia scroll gitu ya, cuma minum bikin langsing kok bisa gitu lah, langsung pengen ngeliat. Nah, bikin konten-konten yang seperti itu ringan, ya. Nah, lalu yang berikutnya top area, ya, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Artinya kalau kita pengen lebih maksimal lagi, kita bisa pakai menu fitur promosi. Nah, berarti kan iklan, ada uang, ya, ada uang yang harus biaya iklannya. Nah, areanya Broensis pilih 3 kota ini aja, ya, 3 kota ini aja, biar apa? Biar maksimal. Yang nggak usah jauh-jauh, kecuali kalau Broensis pengen buka market di sana, ya, pengen buka market di sana itu beda cerita, ya. Lalu pekerjaan, nah, karyawan, freelance, kuliah, apa yang bisa kita bidik dari sini? Teman-teman bisa bikin konten-konten tentang bisnis. Kenapa harus berbisnis? Ya, nah, itu kan bikin kontennya macam-macam tuh. Ya, misalnya tentang karyawan, kita ini gaji numpang lewat. Nah, misalnya kayak gitu, kita bahas tentang konten kok gaji numpang lewat sih? Ya udah gitu loh, kasih tipsnya. Gimana caranya gaji biar nggak numpang lewat. Terakhir promosi Business Living for You. Nah, bikin seperti itu. Ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah tahu statistik penggunaan pengguna TikTok ini, kita bisa memikirkan konten apa yang sesuai dengan target marketnya kita, ya, sehingga konten kita bisa maksimal, ya, konten kita bisa maksimal. Oke, nah, sekarang kita kita diskusi teman-teman, ya, kira-kira, ya, ini saya kasih beberapa gambaran, ya, konten apa yang bisa kita pakai di TikTok, ya. Pertama, kita bisa pakai konten menghibur, ya, konten menghibur. Contoh, kita mungkin bisa ikut tren. Biasanya TikTok itu kan memang suka ada aja tren-tren joget, betul? Bulan ini lagi tren joget apa? Ya, yang trending apa? Teman-teman bisa pakai tuh. Yang lagi trending apa, dikaitkan dengan produk kita. Tapi jangan jualan. Ya, misal kita lagi cuman pegang produknya kayak atau apa, ya, teman-teman bisa sambil joget megang emret misalnya kayak gitu, ya, sambil apa gitu, misalnya kita minum. Nah, itu konten menghibur, ya. Ada lagi konten misalnya tutorial, bukan tutorial, sorry, konten edukasi, ya, tentang kesehatan. Nah, tapi ingat loh teman-teman, kalau pakai di TikTok, konten kesehatannya, edukasinya yang ringan, jangan berat, ya. Nah, yang ringan-ringan aja, bahasanya ringan, ya. Nah, lalu apa lagi? Karena target marketnya kebanyakan adalah perempuan, cari konten, ya, yang memang cewek-cewek suka. Ya, tadi saya bilang kaitan dengan langsing, kaitan dengan wajah glowing, ya kan? Kaitan dengan kalau kita bicara gitu ya. Nih, yang saya mau nanya ke Bro and Sis, sorry, Sis, para sister lah, yang cewek-cewek kan. Apa sih yang cewek-cewek suka? Nah, teman-teman pikirin itu, ya. Saya suka langsing, saya suka terlihat glowing, saya suka
kulit kenceng, saya suka apalagi. Ya, pokoknya kalau teman-teman suka, buatlah konten itu. Ya, jangan terlalu berat. Misalnya bikin konten, misal anti penyumbatan darah, misalnya kayak gitu. Kita mau angkat NATO misalnya ya, atau kita mau ngangkat apa produk Living for You lainnya, kalsium kayak gitu misalnya. Kita pengen ngangkat kalsium, jangan yang berat-berat. Ya, kita bahas tentang osteoporosis kayak gitu, boleh bahas tentang osteoporosis, tapi pakai bahasanya yang ringan, gitu. Pakai bahasanya yang ringan. Ya, jadi kalau terlalu berat itu biasanya nggak laku di TikTok. Ya, kecenderungan TikTok, kalau misalnya kayak gitu, lebih banyak teman-teman lihat deh. Pernah dengar nggak TikTok itu saking orang recehnya, ibaratnya gini lah, wah TikTok itu aplikasi apa namanya sumber hoax. Ya memang betul teman-teman, kalau kita lihat kita nggak pilah-pilah, itu banyak banget hoax di TikTok. Dan banyak juga pengguna apa audiens yang suka. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia senang yang negatif-negatif. Maka dari itu, boleh sekali-sekali kita bikin strategi headline-nya pakai headline negatif, tapi isinya tidak. Ya, untuk clickbait aja, untuk memancing aja teman-teman. Nah, itu juga boleh tuh teman-teman. Oke. Nah, jadi kurang lebih tadi udah ya konten edukasi, terus apalagi tutorial. Ya, tutorial apa yang bisa kita buat? Misalnya tutorial biar perut langsing. Nah, atau enggak pakai bahasa lagi yang tutorial bikin apa ya? Tutorial badan langsing anti pelakor misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan lucu-lucu tuh. Orang seneng lihatnya. Nah, itu tips tentang tutorial misalnya. Kita ngasih tahu misalnya olahraga apa nih yang baik untuk melangsingkan tubuh. Nah, bisa kita kasih tahu itu. Apalagi, nah, kalau jualannya boleh nggak? Boleh, cuman jangan terlalu sering. Jadi misalnya kita posting 3-5 konten tentang yang hal ringan-ringan, nah dari 5 atau 3 selipin 1. Ya, konten jualan. Ya, itu boleh. Sekali-sekali kita jualan boleh. Tapi kalau misalnya kita followernya masih dikit, perbanyak konten-konten yang memberikan manfaat, menghibur aja udah. 2 itu aja. Konten yang memberikan manfaat dan menghibur. Ya. Nah, itu bisa kita pakai. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan bisnisnya seperti apa? Berkaitan dengan bisnis, Broensis bisa memaksimalkan aktivitas Broensis. Ya, contoh, apa yang kita lagi lakukan sekarang? Broensis lagi belajar, Broensis rekam, posting di TikTok. Ya, artinya yang kita tonjolkan adalah value, nilai lebih yang Broensis dapat ketika jadi member TikTok. Orang kan pengen ikut kelas-kelas kayak gini kan rata-rata berbayar loh Broensis. Nah, kalau di sini kita dapatnya gratis. Nah, hal itu bisa Broensis pakai. Ya, misalnya kita bikin perk, ya, alhamdulillah pulang kerja upgrade digital marketing, ya, gratis pula dari Living for You. Itu jualan nggak sih, Francis? Itu jualan loh, soft selling. Yang kita tonjolkan adalah value. Ya, yang kita tonjolkan adalah value. Ya, nilai lebih. Ya, lalu apa? Francis nanti mungkin lagi tabletop. Ya, tonjolkan tentang komunitasnya. Ih, asik ya. Misalnya Francis lagi tabletop nih ya, ngumpul, Francis videoin tuh. Enak ya kalau punya inner circle yang positif. Nah, orang akan lihat apa? Sering kita posting seperti itu, orang akan melihat, oh iya ya, ini orang apa namanya komunitas yang living for you, komunitas positif, komunitas yang memang menebar energi positif. Nah, kan banyak orang senang mencari komunitas-komunitas yang seperti itu. Jadi activity teman-teman harus sering-sering posting dibanding kita jualan. Ya, cerita tentang apa namanya produk ini harga, oh apalagi kalau dikasih harga itu jauh-jauh deh, Francis. Nggak perlu kita pakai kayak gitu. Lebih baik kalau misalnya mau jualan, kasih aja link. Ya, linknya kasih, setelah itu nanti biar ngeklik, biar dia klik sendiri. Intinya semakin penasaran, mereka akan semakin kepo. Ya, semakin mencari tahu. Oke. Nah, apalagi misalnya dari bisnis, prestasi gimana? Boleh prestasi.
Ya, prestasi boleh. Misalnya teman-teman penjualan gitu ya. Misalnya hari ini ada penjualan produk Living for You, misalnya kayak gitu. Nah, posting itu boleh nggak? Boleh. Apalagi kalau lagi aktivitas kita packingnya atau aktivitas kita ngapain gitu yang berkaitan dengan jualan kita, lebih baik kita posting yang seperti itu dibanding kita jelaskan manfaat tentang produk ini, ya produk itu, Telo kelebihannya apa, Emret kelebihannya apa, nggak usah. Lebih baik kita bikin konten tentang aktivitas kita, ya jualan kita atau apa, orang nanti lama-lama ngelihat sendiri kok, ya wah ini jualannya laku nih, ya Pak gimana saya baru mulai, ya kerjasama dengan tim, kan kalau kita udah bicara tim, berarti kan tim berjalan, artinya keseluruhan tim ya berjalan kan, nah boleh ambil testimoni, boleh ambil konten, misalnya ada leader kita yang closing, ya izin aja kita pakai, atau leadernya itu nih sebar misalnya kayak gitu ya, pakai untuk konten bareng-bareng, ya konten bareng-bareng. Kalau tiap hari ada aja aktivitas closing apa kayak gitu, orang itu akan menjadi daya tarik sendiri, ya. Tapi di captionnya atau di penjelasannya jangan spesifik ke pertumbuhan bisnis kita. Kalau kita pakai konten tim ya pakai konten keberhasilan tim. Kita cuma cukup bilang aja bisnis Living for You jalan gitu. Pokoknya kita menekankan itu. Ya artinya bukan bisnis kita. Kita nggak bohong kan kalau kayak gitu kan. Artinya memang bisnis Living for You jalan. Kan kita pengen menjaring orang untuk join ke bisnis Living for You-nya melalui kita tentunya, benar ya? Jadi kita jelaskan tuh, kita sering-sering posting konten tentang perkembangan bisnis Living for You-nya yang berkaitan dengan apa? Aktivitasnya. Jangan benar-benar hard selling. Jadi benar-benar apa istilahnya, benar-benar kelihatan jualan gitu. Hindari konten-konten seperti itu. Ya, jadi kita pakai konten-konten yang soft selling aja semuanya. Ya. Nah, Mas Bro, kan teorinya gampang. Gimana caranya untuk bisa bikin konten-konten yang menarik? Nah, disinilah pentingnya Broensis terus upgrade. Ya, saya sendiri juga bukan orang marketing. Ya, saya juga nggak kenal dulu apa namanya bagaimana bikin konten. Tapi saya senang upgrade. Hal yang paling sederhana untuk kita bisa mempercepat atau menaikkan level kita adalah Broensis cari produk kompetitor yang bagus ya dan aktif di media sosial. Pelajari kontennya. Ya, lihat konten ini dia bikin, wah cari misalnya konten yang viewersnya banyak. Broensis pelajari polanya ya, jangan plek-ketiplek ya, jangan langsung di copy langsung ditiru bener-bener gitu, jangan. Pelajari polanya. Ya, oh dia ngebahasnya begini. Nah, Broensis ikutin. Ya, jadi dari sekian banyak kompetitor ya, misalnya tentang Liftok lah. Produk Liftok ini kan produk kompetitor lain banyak yang sudah punya brand ambassador gede sekalipun ya kan. Ada yang apa namanya sama-sama pemasarannya lewat jaringan. Nah, Broensis pelajari benar-benar konten-konten yang mereka buat yang viewersnya banyak itu, mereka kontennya polanya seperti apa. Nah, Broensis tinggal ikuti aja polanya. Polanya ya diikuti ya. Cara dia mengemas informasi seperti apa, nah Broensis ikutin. Ya. Jadi itu cara yang paling gampang. Ya, kita pilih konten-konten yang viewernya banyak dari produk kompetitor. Nah, kita ikuti itu Broensis. Ya. Cari aja yang benar-benar Broensis masih bisa menjangkau buatnya, ya. Kalau jangan yang terlalu profesional gitu ya. Kalau udah profesional mungkin kan di luar kemampuan kita. Ini yang simple-simple tapi viewernya banyak. Ya karena berlimpah loh. Kalau kita mau sering explore, kalau kita pengen rajin-rajin nyari, dari kompetitor kita aja kita bisa belajar, Broensis. Ya, banyak konten-konten yang sederhana yang bisa kita pelajari di situ. Sehingga lama-lama kita jago nantinya, Broensis. Ya. Nah, yang terakhir yang paling terpenting apa? Konsisten. Tiap hari harus posting. Ya, tiap hari harus posting. Karena kalau tidak konsisten, itu nanti berpengaruh sangat berpengaruh orang yang rajin posting sama
orang yang jarang posting itu nanti hasilnya akan berbeda. Ya, orang yang rajin itu akan lebih cepat akunnya berkembang. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya share. Nggak kerasa sudah hampir jam 9 ya, sudah hampir jam 9 kurang seperempat. Mungkin pengenalan atau optimasi TikTok ya sampai di sini dulu, Francis. Mungkin setelah ini mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Misalnya kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Baru nanti mungkin next sesi kita akan belajar tentang Instagram ya. Instagram sama nanti terakhir cara membuat konten. Ya, ini materinya saya pecah jadi 3 nantinya. Ya, jadi pelajari dulu TikTok, ya, lalu Instagram, dan terakhir nanti cara membuat konten. Oke, saya kembalikan ke Mas Fijar. Silakan Mas Fijar. Oke, Mas Bro, keren banget ini materinya ya. Tentu teman-teman sepakatnya materinya daging semua. Ternyata kalau kita bisa mengoptimalkan sebuah sosial media, itu hasilnya akan lebih maksimal tentunya dengan ilmu-ilmu yang sudah Bro Angga tadi sampaikan. Oke, kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan di kolom chat. Nah, nanti saya akan bacakan dan akan dijawab oleh Mas Bro Angga. Silakan Bro Ensis, yang ada pertanyaan. Apa sudah cukup jelas semuanya ya? Karena tadi dikupas tuntas semua sih sama Bro Angga. Keren banget sih materinya Pak Angga. Mana belum ada ini pertanyaannya? Nampaknya sudah cukup jelas Mas Bro. Antara jelas sama bingung nih Mas Fijar. Oh, ada nih. Mas Oke. Bro, apakah harga Pro Living for You cocok untuk pengguna TikTok? Nah, gimana Mas Bro? Oke. Masalah harga, kalau saya nih ya, saya melihatnya harga itu sebenarnya itu kita bisa akalin, ya. Dari apa? Misal produk ini mahal, kan kita bisa masukkan bisnisnya, benar nggak? Misalnya kita, wah mau produk anti-aging nggak? Tapi kalau misalnya mahal, ya dompetnya terbatas, ada bisnisnya nih. Jadi kita kulit bisa badan tetap terjaga, ya, penampilan oke, dompet juga oke. Nah, jadi tergantung kita ngemasnya sebenarnya, ya, tergantung kita ngemasnya. Artinya kalau kita melihat ini produknya premium misalnya kayak gitu ya, kita kemasnya jangan dari harga, tapi dari value. Jadi ketika dia nanya harga, kan kalau kita bikin konten, makanya saya bilang jangan pakai harga dulu, ya. Yang penting benefitnya dulu yang ditonjolkan, sehingga tujuannya biar dia ngontek kita. Ya, ngontek kita, nge-WhatsApp kita, baru kita disitulah follow up, ya. Follow up-nya gimana caranya biar bisa datang dulu kemana? Acara bisnis talk, ya. Siapa tahu yang tadinya cuma pengen tertarik gara-gara ngelihat live talk, ya, konten live talk kita, ngelihat konten telo kita atau emret kita, tapi gara-gara kita follow up, ikut ke bisnis talk, mereka jadi join bisnisnya. Nah, Betul, jadi betul, gitu. betul. Sekali lagi, konten bukan untuk kita jualan. Artinya kita jualan nih, langsung produk itu enggak. Tapi untuk ngejaring. Nah, selebihnya, kuncinya ada bagaimana caranya kita mau follow up. Ya, ketika dia kontak, nah kita follow up nih, pinter-pinternya kita nih ngarahin. Ya, udah ikut aja bisnis talk dulu, misalnya kayak gitu. Atau ikut Health Talk, ya, kalau misalnya ada Health Talk, ikut Health Talk. Jadi mereka dapat penjelasan lebih detail tentang produknya. Kalau mereka sudah ngelihat, oh ini worth it untuk saya beli, harga nggak jadi masalah. Ya, jawabannya begitu. Oke. Dari Thank you siapa? Mas Bro Angga ya. Mas Pak Samuel ya. Samuel tadi ya. Oke. Kemudian di sini ada dari Bu Rizky. Nah, izin bertanya, apakah konten-konten yang menarik ini berlaku untuk FB, WhatsApp, dan juga Instagram? Nah, gimana Mas Bro? Oke. Berlaku juga Bu Rizky, karena sekali lagi yang disebutkan ini kan semuanya media sosial atau social chat, betul? Media sosial atau social chat itu kita jangan pernah jualan hard selling, artinya benar-benar lugas kita jualan, ya. Berbeda dengan Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia, itu beneran kita jualan. Makanya kalau di konten-konten Shopee, ya udah langsung aja
spesifikasi produk dan harga. Nah, itu Ya, pun Shopee juga sekarang, kalau Bro Ensis lihat, itu udah ada live, udah mirip-mirip media sosial juga. Artinya apa? betul, betul, betul. Artinya tren itu sebenarnya hard selling, apa namanya, pola penjualan hard selling pelan-pelan itu ditinggalin sebenarnya. Karena orang itu tuh udah jenuh. Ya, orang tuh Hmm, ngelihat iklan itu udah jenuh. Kita buka YouTube aja nih. Ya, kalau kita bukan YouTube berbayar ya, berapa banyak betul. iklan yang nongol sebelum videonya keputar. Ya, itu aja udah dua, benar ya? Udah Betul, dua, betul. udah kurang lebih, ya setengah menit udah habis untuk nonton iklan. Itu dari satu video. Kebayang nggak sehari kita dipertontonkan berapa banyak iklan? Nah, Yes. makanya orang tuh udah jenuh. Jangan kita bikin konten-konten yang lugas berjualan atau hard selling. Bikin konten-konten yang lucu. Saya tuh senang banget ngikutin kontennya Denny Sumargo. Ya, Hmm. Densu. Ya, Denny Sumargo itu paling pinter bikin iklan. Kocak-kocak iklannya. Nah, itu bisa jadi gambaran. Cuman itu udah tingkat profesional ya. Karena Betul, memang dia betul. punya tim khusus untuk apa, tim kreatifnya untuk ngemas iklan-iklan menjadi satu konten yang lucu, konten yang menarik lah. Itu biasanya kalau kita lihat short YouTube atau Reels-nya Instagram Denny Sumargo, itu sebenarnya kontennya semuanya iklan. Kontennya iklan. Nah, tapi dia kemasnya bagus. Nah, jadi kayak gitu, Bu. Kalau kita pengen belajar, kita bikin konten-konten yang seperti itu. Cuman ya memang jangan terlalu ngikutin Deddy Sumargo ya, karena itu levelnya udah pro. Ya, levelnya udah pro. Kita bisa belajar dari kompetitor-kompetitor kita lah. Ya, begitu, Bu Rizky. Oke, siap. Thank you, Mas Bro Angga. Kemudian ada dari Pak Denis, Mas Bro mau tanya, TikTok kan ada mode live. Jika live di TikTok, apakah pengaruh dengan akun pengembangan akun? Lalu ada tips untuk live, apakah Proclivity bisa dibuat Oke, affiliate? Hmm. siap. Yang pertama saya jawab dulu ya. Live itu sangat berpengaruh karena itu menaikkan engagement. Ya, Hmm. ketika kita live, TikTok akan membantu merekomendasikan ke pengguna-pengguna TikTok yang bukan follower kita. Ya, jadi kalau memang kita bisa melakukan live, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Apapun lah, live itu kan nggak harus jualan kan. Kita bisa Betul, memberikan betul. apa, tips atau apa gitu ya. Atau kita cuma ngobrol-ngobrol gitu ya. Apalagi kalau yang cewek-cewek tuh, waduh, kalau cewek-cewek yang live gitu ya, followernya Hmm. lebih, viewernya lebih banyak, entah Lebih banyak. kenapa. Dibanding kita-kita nih yang batangan ya Iya, Mas Fijar ya. makanya nih. Aduh, hukum alam kayaknya Kecuali nih, kalau kita Pak. mirip-mirip opa-opa Korea Mas Fijar. Nah, jadi bersyukurlah kalau misalnya Bro Ensis yang sorry Bro Ensis, eh, yang cewek-cewek itu diberkahi keuntungan lebih lah kalau kita mau live di Mm-mm. TikTok gitu. Pasti viewernya lebih banyak. Nah, itu sangat-sangat bisa membantu engagement, ya. Nah, apakah produk Living for You boleh dibuat affiliate? Nah, kalau ini saya kembalikan ke manajemen. Karena setahu saya kan produk-produk networking itu tidak boleh dipasarkan melalui apa namanya, Marketplace. marketplace. Nah, Betul. TikTok Shop ini kan termasuk marketplace. Jadi ini Betul. dikembalikan ke manajemen. Nah, ini kalau ini saya nggak tahu ya. Nanti tanya ke Mas Fijar aja atau ke manajemen. Ya, kalau dibuat affiliate ya bisa-bisa aja sebenarnya kalau dari teknis. Nah, ini kan kembali kebijakan. Kebijakan ke Living for You ini seperti apa? Ya, Oh, sebetulnya bukan kebijakan Living for You sih ya, tapi lebih kepada kebijakan Kemendag yang memang untuk produk multi level itu tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan di marketplace. Seperti itu sih, Mas Durangga. Ada siap. regulasinya sendiri itu dia. Ya, Nanti kena take down itu. Sayang banget sih. betul. Jadi Nanti dapat mendingan surat kita cinta bikin dari Apri ya. mendingan kita pancing-pancingan aja biar orang-orang tanya gitu ya. Amannya sih gitu ya, Mas Bro. Betul. Jadi sebenarnya bikin konten Nah, itu balik lagi untuk ngejaring. Ya, betul untuk betul. ngejaring, bikin orang penasaran, makanya perbanyak konten aktivitas kita. Angkat aja komunitas deh. Kalau kita pengen ngangkat bisnisnya, Hmm. perbanyak angkat aktivitas komunitasnya kita. Ya, orang lebih seneng seperti itu. Ya, nanti bikin mereka kepo, penasaran nih apa sih gitu. Akhirnya mereka mempelajari, apalagi tahu kalau misalnya join Living for You itu terjangkau. Akhirnya terjangkau potensinya gede. Nah, itu orang Mm-mm. bikin tertarik nantinya. Ya. Oke, sepakat. Oke, ada lagi? Berarti semua? Oke, sama-sama.
Mas Jika Denis? kita baru pertama kali menggunakan TikTok, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai followers yang konsisten sih sepertinya jawabannya, Pak. Betul, tepat sekali, Mas Fijar. Konsisten itu paling penting dan pelajari bagaimana cara membuat konten yang yang baik. Ya, maksudnya yang benar-benar diterima dengan audiensnya kita. Nah, tadi kan sudah diajari ya, sudah saya sharing bagaimana langkah untuk mengoptimasi. Pertama adalah tentukan dulu market apa yang pengen kita bentuk. Ya, jadi kontennya harus seputar itu. Jadi spesifik nantinya, ya spesifik. Nah, kalau living for you, kalau saya boleh suggest, ya, kalau saya boleh saran, angkatlah seputar bisnis. Itu yang pertama. Angkatlah seputar kesehatan. Dua itu aja. Nah, ini kan turunan konten dari dua ini aja kan sangat luas sekali kan. Misalnya bisnis kita bisa masuk dari kacamata dari sudut pandang karyawan terhadap bisnis seperti apa sih? Kenapa karyawan harus memiliki usaha sampingan? Nah, kita bisa angkat-angkat hal tersebut, ya. Kita bisa Betul. angkat-angkat hal tersebut. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan, apakah kalau bikin konten TikTok kita harus muncul? Ya, sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau kita muncul itu lebih powerful. Ya, muncul Sepakat. itu kita nggak harus kayak joget ya. Di TikTok itu banyak kok konten-konten yang sifatnya edukasi. Ya, dokter-dokter sekarang melakukan edukasi ringan-ringan itu melalui TikTok. Ya, jadi nggak hanya joget-joget doang. Ya, sekali-sekali joget boleh kayak gitu. Biar biar seru lah ya. Gitu. Nanti kapan-kapan Pargoy. kita joget-joget ya Mas Fijar ya. Kita pargoy, Bang. Kita pargoy nanti. Aduh, oke. Selanjutnya, medsos apa yang cocok untuk kalangan menengah ke atas? Oke, medsos yang cocok untuk kalangan menengah ke atas. Saat ini memang kalau yang menengah ke atas, biasanya kita pakai grupnya Meta atau Facebook ya. Betul. Contoh dari Instagram. Instagram ini memang rata-rata middle up ya, middle up. Eh, tapi penggunanya dominan itu masih range-nya itu di 40 ke bawah. Nah, kalau kita bicara Facebook, nah itu biasanya yang masih menggunakan Facebook, itu yang memang sudah usia-usianya 40 ke atas. Jadi, kalau Oke. kita pengen jualan-jualan hard selling, atau jualan yang pendekatannya tentang produk, manfaat, benar-benar fokus ke situ, ya boleh menggunakan Facebook. Ya, karena Facebook itu, ya usia-usia 40 ke atas itu masih banyak yang menggunakan Facebook. Oke. Ya, itu aja. Oke, thank you Mas Bro. Kemudian ada ini apa bisa pusat menyediakan media-media konten untuk bisa bahan diupload di TikTok kita, Pak? Oke, itu tunggu Pak, kita lagi lagi mendevelop ya konten yang khusus TikTok ya, karena memang konten TikTok ini rada berbeda ya dengan yang di Instagram ya. Nanti Mas Fijar kalau udah jadi itu tugasnya Mas Fijar kan nanti ya, biasanya yang suka share-share kan, ditunggu aja. Oke, siap-siap. Oke. Segera ya. Oke, sebentar ini ada di Q&A. Oke, oh ini udah terjawab tadi. Oke, sudah tidak ada lagi, Mas Bro Angga. Mungkin untuk terakhir sebelum kita tutup sesi webinar pada malam hari ini, silakan Mas Bro Angga untuk kesimpulan. Oke. Kesimpulannya adalah Bransis jangan gaptek ya, karena era digital sekarang ini sangat menarik. Artinya bisnis living for you, kita bisa menjaring mitra-mitra tanpa harus melihat area ya. Kita di Jawa Timur kita bisa punya mitra sampai ke luar Jawa itu hanya dari online. Ya, jadi tidak ada istilah gaptek, yang ada kita tidak mau mempelajari. Yang ada kita tidak mau mengupgrade. 4 tahun yang lalu saya orang yang gaptek. Ya, saya nggak kenal media sosial itu apa, tapi karena saya mau upgrade, saya belajar sama anak-anak SMA, saya belajar dengan anak-anak kuliahan, alhamdulillah pelan-pelan sekarang bisa menguasai. Ya, jadi tidak ada istilah gaptek. Yang ada kita tidak mau mempelajari. Ya, jadi jangan patah semangat, Bro Ensis. Luar biasa, Living for You selalu rutin bikin kelas-kelas
digital marketing. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya nggak cuma sekali live seperti ini, tapi juga menyediakan modul, itu akan lebih bermanfaat lagi nantinya kan. Nah, pelajari apa yang sudah diberikan oleh Living for You, maksimalkan. Ya, maksimalkan. Insya Allah nanti kalau kita konsisten, ya kata Mas Fijar itu paling penting adalah konsisten. Kalau kita udah rutin konsisten, terus, lihat nanti 3-4 bulan ke depan, teman-teman itu pasti levelnya udah berbeda. Ya, yang sekarang nggak tahu apa-apa, tapi terus upgrade, 3-4 bulan ke depan itu levelnya udah naik, tanpa kita sadar. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan, Mas Fijar. Ya, terima kasih banyak sudah mengikuti selama kurang lebih 1,5 jam ini. Bahan nanti saya sudah kirim ke Mas Fijar, boleh nanti di-share ya untuk Bro Ensis nanti bisa pelajari kembali. Terima kasih banyak Mas Fijar. Oke, siap. Thank you Mas Bro Angga, materinya keren banget. Silahkan berisi semua ucapkan terima kasih kepada Mas Bro kita yang selalu setia untuk membantu kita belajar, terus belajar ya, untuk optimasi digital marketing ini tentunya. Oke, thank you Mas Bro. Selamat malam. Selamat malam. Nah, itu dia berisi semua. Webinar pada malam hari ini kita sudah selesai. Tentunya banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Mas Bro. Thank you Mas Bro sekali lagi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan pada CEO dan juga founder. Ada Pak GM juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, jadi berhasil semua. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.